Mulai sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pelajaran ngajinya adalah masih berkaitan dengan paket 9, tepatnya mengenal contoh beberapa i'rab isim dzaraf, entah dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Pertama kita buka dulu contoh ayatnya. Saya ambil dari Al-Baqarah juz 1, tepatnya Al-Baqarah ayat 30. Ayatnya atau kalimatnya berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati, yang arti berkata dan ketika rabbuka Tuhanmu, qala berkata lil malaikati bagi para malaikat. Di sini kalimatnya ada lafaz id, wa id dan ketika. Id adalah kalau di i'rab it adalah isim dzaraf zaman, ismu dzarfiz zamani. Isim dzaraf zaman bacanya ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun karena dzalnya mati. Ini mabniun. Sekarang kedudukannya dalam kalimat fi mahali nasbin. Kenapa nasbin? Karena tahu kenapa mansub, kenapa nasbin? Karena sebagai maf'ulun fihi, yakni objek waktu di dalamnya. Jadi Rabbuka Tuhanmu berkata. Kapan berkatanya? Ketika. Ini contohnya. Rabbuka qala ketika berkata kepada para malaikat. Rabbuka Tuhanmu berkata. Kapan? Ketika berkatanya kepada para malaikat. Ini hikmahnya lafaz id. Statusnya adalah sebagai isim dzaraf zaman. Zaman untuk menggambarkan kejadian apa? Yakni kejadian berkatanya Tuhanmu. Jadi pokok kalimat cuma dua ini. Qala rabbuka karena jumlah fi'liyah. Qala rabbuka, rabbuka qala, Tuhanmu berkata. Nah, kapan berkatanya? Id ketika. Makanya id namanya isim dzaraf zaman menggambarkan alokasi waktu berkatanya itu. Kapan berkatanya? Yakni ketika berkata kepada para malaikat. Nih lil malaikati. Jadi di sini id artinya namanya adalah isim dzaraf zaman mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Ini idnya. Sedangkan yang garis biru ini jumlah, rangkaian kata-kata kalimat memang jumlah. Wa jumlatu qala rabbuka lil malaikati, panjang ini, jumlah fi'liyah panjang ini adalah kedudukannya fi mahali jarrin. Loh, kenapa jarrin? Karena mudhofun ilaihi, disandari lafaz id. Nah, sekarang dicatat bahwa isim dzaraf zaman ya itu isim. Nah, isim tersebut bersandar kepada kata berikutnya, bersandar kepada rangkaian jumlah berikutnya. Jadi kalau di i'rab secara rangkaian jumlah, wa jumlatu qala rabbuka lil malaikati, wa jumlatu qala rabbuka lil malaikati fi mahali jarrin. Loh, majrun bi apa? Bil idhofati. Siapa yang menyandari lafaz id? Karena isim dzaraf zaman itu bersandar kepada perbuatan atau kata berikutnya. Ini contoh. Jadi lafaz qala rabbuka malaikat adalah disandari oleh lafaz id. Wa id. Jadi mulai sekarang catat kalau ada lafaz isim dzaraf zaman, maka kalimat yang sebelah kiri adalah statusnya disandari oleh isim dzaraf zaman tersebut. Kalau berkata id isim dzaraf zaman, qala fi'il madi, rabbu sifah musabaha, ka domirun mutasilun, li huruf jar, al malaikati isim jenis, wa jumlatu qala rabbuka lil malaikati fi mahali jarin mudhafun ilaihi atau majrurun bil idhofati. Ini contoh i'rabnya isim dzaraf zaman. Kalau berkata isim dzaraf zaman, tapi dalam rangkaian kalimat dia sebagai kata yang disandarkan kepada kata berikutnya. Ini contoh. Sebelum saya terusin kepada contoh yang lain, barangkali untuk kalimat ini atau ini barangkali tanyakan, silakan. Saya buka pertanyaan tiap tampilan di sini. Tanyakan tentang ini barangkali. Jadi lafaz id termasuk isim dzaraf zaman karena artinya ketika. Nah, namanya ketika adalah lafaz yang disandarkan kepada perbuatannya.
atau rangkaian kalimat berikutnya. Jadi ini ganda statusnya. Yang pertama menggambarkan alokasi waktu ketika Rabbuka qala, ketika Rabbuka berkata. Jadi alokasi waktu menggambarkan kapan Tuhanmu berkata. Ini pertama. Yang kedua statusnya adalah berkata yang disandarkan kepada kalimat atau jumlah berikutnya. Ini yang pertama. Contoh pertama lafadz id dalam ayat Al-Baqarah 30. Sekarang berikutnya. Contoh lagi lafadz id. Sambil dari yang lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Warna merah adalah isim dzaraf zaman, sedangkan warna biru itu adalah isim-isim yang lainnya. Ba'da sesudah. Masih ingat ya, sama. Ba'da termasuk isim dzaraf, sama. Sama isim dzaraf zaman. Cuma isim dzaraf zaman sama. Ismu dzarfiz zamani mabniun ala fatahin ba'da. Id juga sama, isim dzaraf zaman mabniun ala sukun. Hadaitana dua kata. Hadaita tambah na. Hadaita fi'lun madin mabniun ala sukun. Ta adalah fa'iluhu. Domirun barizun muttasilun mabniun ala fatahin fi mahali rafin fa'iluhu atau fa'ilun. Na adalah domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Sebagai objek hadaitana, engkau telah beri hidayah pada kami. It. Jadi sama di sini. It statusnya adalah disandari lafadz ba'da dan bersandar kepada hadaitana. Ini ya. Jadi kalau di Arab gini. Ba'da. Ini Arab ya misalnya. Ba'da ismu dzarfiz zamani mabniun ala fatahin. Ini karena sebagai maf'ulun fihi dia. Berikutnya id ketika sama di sini ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun fi mahali jarrin. Jarrin ini mudhafun ilahi. Disandari apa? Disandari ba'da. Oh berarti ba'da atau isim dzaraf zaman itu isim yang kedudukan dalam kalimat bersandar pada kata berikutnya. Terserah kata berikutnya apakah berupa fi'il, apa berupa isim, enggak pengaruh. Pokoknya ada kalimat sebelah kiri, ada kalimat setelah isim dzaraf, maka kalimat tersebut statusnya disandari oleh isim dzaraf. Contoh di sini, makanya lafadz id di sini statusnya adalah fi mahali jarrin. yakni apa? Disandari oleh lafadz ba'da. Ini ya kalau tengok ke kanan. Nah, kalau ke kiri, maka gini statusnya. Wa jumlatu hadaitana, rangkaian kalimat jumlah fi'liyah berbunyi hadaitana fi mahali jarrin ya. Mahali jarrin mudhafun ilahi. Sama ini disandari loh it. Jadi saling sandar menyandari. Sama. Jadi ini contohnya ada dua isim dzaraf zaman yang saling sandar menyandari, saling idhofiyah, saling bermudhofan gitu kasarnya. Jadi ba'da, lafadz ba'da bersandar kepada it yang sama-sama isim dzaraf zaman, dan it pun juga sama, it bersandar kepada jumlah berikutnya. Jadi semua kalimat setelah isim dzaraf maka statusnya kal tersebut adalah disandari oleh isim dzaraf. Ditanyakan dulu tentang ini. Lafadz ini. Rabbana wahai Tuhan kami la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati-hati kami. Ba'daid sesudah, kalau berkata sesudah ketika. Arti bahasanya semenjak. Nah, sekarang mengenai ba'da, kapan ba'da gandengannya it, kapan ba'da gandengannya an, ba'daan misalnya. Itu ada cirinya. Kalau ba'da, setelah ba'da pengen disambung kata berikutnya fi'il madhi, maka pakai lafadz it. Kalau ba'da kata berikutnya disambung dengan fi'il mudhari, maka pakai lafadz an. Contohnya saya tulis. Nah, kalau kata berikutnya berbunyi an, ba'daan misalnya, maka sebelah kiri adalah fi'lun mudhari'un. Mudhari'un. Tapi kalau ba'da pengen sebelah kiri bertemu dengan fi'il madhi, maka di sini bukan an tapi it, lafadz it. Ya, berupa isim dzaraf. Ya, jadi pemakaian kapan, kan ba'da kan tidak boleh langsung ketemu fi'il.
harus disisipi suatu kata, entah kata berjenis huruf atau kata berjenis isim. Contoh di sini kasusnya, kalau ba'da fi'il mudhari maka disisipi lafaz an. Ba'da ketemu madi maka disisipi lafaz it contohnya. Maka it dengan ba'da satu rangkaian. Jadi dua kata tapi satu terjemahan. Artinya apa? Semenjak. Ba'da it semenjak. Hadaitana engkau telah beri hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, Robbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami dalam kurung kepada hal negatif sesudah atau semenjak, karena ada it, semenjak telah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini contohnya, dari it secara terjemahan, arti perkata ketika, tapi berhubung satu rangkaian dengan ba'da, maka diartikan ba'da dengan it, di situ terjemahan menjadi semenjak. Kalau arti singkatnya semenjak. Sejak boleh, semenjak juga boleh. Ini mengenai terjemahan dua kata menjadi satu arti. Ba'da ditambah it. Ba'da tambah it, semenjak atau sejak. Nah, ini contoh yang kedua. Lafaz it yang tengah-tengah letaknya, dijepit tengah-tengah. Kalau condong ke kanan, dia adalah majrurun bil idhofati, disandari ba'da. Kalau condong ke kiri, maka dia bersandar kepada kalimat hadaitana. Ini contoh lafaz isim dzaraf zaman yang letaknya tengah-tengah. Dijepit tengah-tengah statusnya. Jadi tengok ke kanan, statusnya mudhafun ilaihi. Tengok ke kiri, maka dia mudhafun bersandar. Sedangkan lafaz hadaitana adalah mudhafun ilaihi atau fi mahalli jarrin majrurun bil idhofati, disandari lafaz it. Ini contoh yang kedua. Berikutnya, contoh lagi lafaz it. Wadkuru it antum qalilun. Dan ingatlah kalian ketika kalian dalam keadaan jumlahnya qalilun sedikit. Nama di sini it adalah isim dzaraf zaman, ismu dzarfi zamani mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Nasbin. Nah, nasbin dari apa? Karena sebagai objek dari fi'il amar udkuru. Oh, berarti isim dzaraf zaman statusnya bisa sebagai objek dari fi'il amar dan juga bisa sebagai objek berupa maf'ulun fihi. Jadi bisa ya, bisa maf'ulun fihi di kasus yang lainnya dan bisa maf'ulun bihi, hati-hati. Jadi it isim dzaraf zaman bisa dipakai sebagai statusnya maf'ulun fihi, pakai fihi, dan juga bisa bermaksud sebagai maf'ulun bihi. Di sini bihi, dari mana taunya? Karena udkuru, ingatlah kalian, ingat apa? Kan butuh maf'ul. Maka it di sini adalah bukan maf'ulun fihi, tapi maf'ulun bihi. Nah, sekarang kapan kalau sebagai maf'ulun fihi? Kapan? Tentunya jawaban sederhana. Kalau tidak ada fi'il amar. Kalau tidak ada fi'il amar yang bermaksud perintah untuk berbuat di alokasi waktu tertentu. Nih, jadi it kalau sebagai maf'ulun fihi itu kalau fi'ilnya fi'il madhi atau fi'ilnya fi'il mudhari misalnya, dan dia statusnya sebagai menggambarkan alokasi perbuatannya itu, alokasi waktu berbuatnya. Sedangkan di sini bukan alokasi waktu berbuat tapi objek waktu sebagai objek untuk diperbuat. Yani apa? Ingatlah kalian. Kapan ingatnya? It ketika. Maka it sebagai objek. Makanya i'rabnya maf'ulun bihi. Ini contohnya. It antum ketika kalian qalilun sedikit. Maka wa jumlatu antum qalilun. Ini kan jumlah ismiyah ya. Antum mubtadanya kalau khobarnya. Wa jumlatu antum qalilun fi mahalli jarrin. Jarrin loh ya. Majrurun bil idhofati. Karena disandari lafaz it. It bersandar kepada antum qalilun. Jadi udkuru, ingatlah kalian. Ingat apa? Ketika. Maka isim dzaraf zaman sebagai maf'ulun bihi. Ketika apa? Butuh disandarkan. Ketika kalian dalam keadaan sedikit. Ketika kalian jumlah sedikit. Ini contoh. It statusnya tidak selamanya sebagai maf'ulun fihi. Tapi ada kalanya juga sebagai maf'ulun bihi. Nah, taunya adalah kepada pemahaman ayatnya. Pemahaman ayatnya. Ini contoh it yang statusnya sebagai maf'ulun bihi.
biasanya kan maf'ulun fihi kan isim dzaraf zaman, isim dzaraf ini enggak maf'ulun fihi. Contoh yang lain. Lafat idza sekarang. Idza ada dua idza itu, ada dua idza. Ada idza termasuk isim syarat, syartin. Ada dua ini idza. Ada satu lagi idza termasuk isim dzaraf. Isim dzaraf, dzaraf zaman. Ismu dzarfin, dzaraf. Nah, untuk mengetahui kapan idza itu isim syarat, kapan isim dzaraf itu ada cirinya. Apa cirinya? Sederhana jawabannya. Kalau idza termasuk syarat, pasti ada jawabnya dalam ayat tersebut. Nah, ternyata dalam rangkaian ayat ini di surah Az-Zumar ini nggak ada kata atau huruf yang bermaksud jawab. Maka idza di sini bukan isim syarat, tapi isim dzaraf lokasi waktu. Isim zaman, dzaraf zaman. Makanya idza nggak boleh artinya jika, tapi artinya ketika. Catat ya. Jadi idza bisa dirikan sama dengan id. Ini apa? Ketika. Kalau statusnya sebagai isim dzaraf zaman. Kalau statusnya sebagai isim syarat, maka diartikan jika atau apabila. Ya, hati-hati mulai sekarang tidak semuanya idza itu artinya jika, artinya apabila, tidak semuanya. Kadang-kadang artinya ketika, sama dengan id ya. Sama dengan id ketika, sama. Ya. Nah, di sini menarik apa menariknya itu? Ini saya garis merah. Garis merah. Idza letaknya tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah antara dua kata hatta dan jauha. Tengah-tengah dia. Tengah-tengah. Bentar ya, saya dulu. Letaknya tengah-tengah. Jadi hatta idza jauha, hatta sekarang. Hatta kita pernah kenal di ilmu paket 3, hatta termasuk huruf athof, kata sambung. Tapi di ayat ini hatta termasuk huruf jar ya, huruf jar. Nah, sekarang dari mana taunya hatta? Apakah masuk huruf jar, apakah huruf athof? Dari mana taunya? Sederhana jawabannya. Yakni jawabannya adalah hatta, ini cirinya ya atau kuncinya. Hatta itu ya kalau termasuk huruf jar cirinya adalah ketemu isim. Nah, ini yang jadi paling mendasar. Hatta ketemu isim. Ya. Jadi hatta ada di awal kalimat dan ketemu isim, maka dia huruf jar. Nah, kalau hatta sebagai huruf athof itu hatta ketemu fiil. Hatta ketemu fiil, maka dia huruf athof. Di sini idza adalah artinya ketika. Nah, ketika berarti isim dzaraf zaman karena isim hatta huruf jar. Maka di sini majrurun bi hatta. Idza adalah ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun karena alifnya mati fi mahali jarrin majrurun bi hatta. Jadi majrurun dia kenapa? Karena didahului hatta. Oh, berarti hatta di sini adalah huruf jar. Cuma di paket 3 dikenakan huruf jar ada 8. Ada 8 saja dulu. Bi, li, fi, min, ila, ala, an, ka. Ada 8 dulu. Nah, huruf jar. Nah, sisanya dikenakan di paket 9. Paket 9. 8 lagi karena huruf jar jumlahnya 16 termasuk hatta. Jadi hatta ini baru disinggung bagi huruf jar ketika paket 9. Hatta ini huruf jar. Dari mana taunya? Sebelah kiri lihat. Oh, ketemu isim, maka hatta di huruf jar. Kalau ketemu fiil, maka hatta huruf athof. Contohnya di juz amma, hatta matla'il fajri. Hatta matla'il fajr, hatta matla'i. Kan hatta matla'i. Kenapa majrurun matla'i ya? Karena ada huruf jar matla'i, karena kasro kan. Surat Al-Qadar hatta matla'il fajri. Matla'i kasro. Sama di sini mabniun ala sukun tapi fi mahalli jarrin. Karena didahului huruf jar. Kalau idza tengok ke kanan adalah majrurun bi hatta. Tapi kalau ditengok ke kiri, ya ini dia bersandar kepada jauha. Maka wa jumlatu jauha ini cuma filia ya. Karena artinya mereka mendatanginya. Wa jumlatu jauha fi mahali jarrin mudhafun ilahi atau majrurun bil idhofati. Jadi idza ini tengah-tengah letaknya. Kalau tengok ke kanan dia adalah dijar majrurun oleh huruf hatta. Kalau nengok ke kiri idza adalah bersandar kepada lafaz
jauha. Ini contoh idza yang biasa umum artinya apabila atau jika. Tapi mulai sekarang idza itu punya dua arti. Bisa artinya jika, apabila, dan bisa artinya ketika. Tergantung kalimatnya apa. Kalau idza artinya jika atau bila, maka kalimatnya bernada syarat. Nah, kalau bicara syarat pasti ada jawabnya. Sedangkan idza kalau artinya ketika, maka tidak bermaksud syarat. Tentunya nggak bahas jawabnya karena nggak bermaksud syarat. Nah, kalau bicara bermaksud syarat, bermaksud alokasi waktu, isim dorot maksudnya, atau artinya ketika, maka berlaku persandaran di sini tentunya. Idza jawa, idza bersandar kepada lafaz jawa. Maka i'rabnya hatta harfu jarrin mabniun ala sukun. Idza ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun fi mahali jarrin majrurun bi hatta. Ja'uha ini fi'lun wa maf'ulun bihi misalnya. Wa jumlatu ja'uha fi mahali jarrin ya apa fi majarrin majrurun bil idhofati. Jadi jarnya karena disandari lafaz idza. Ini contoh idza yang artinya berubah. Biasa artinya jika, apabila, tapi di ayat ini diartikan ketika. Berikutnya, contoh isim dzaraf lagi, tepatnya ayana. Tapi di sini bermaksud ganda statusnya. Ini apa? Sebagai isim istifham juga. Yas'alu, kalau berkata dia bertanya. Yas'alu, dia bertanya. Kapankah hari kiamat? Yas'alu, dia bertanya. Kapankah hari kiamat? Ayyana, karena tanya kapankah, maka namanya adalah isim istifham. Ismu istifhamin mabinu ala fathin, karena akhirnya na fathin. Ya, fi mahali nasbin. Nasbin lo ya. Loh, kenapa nasbin? Karena kata-kata kapankah itu termasuk dzaraf zaman. Nah, dari nasbinnya adalah ala dzarfiyatin. Ya. Ala dzarfiyatin zamaniyatin. Ya. Jadi nasabnya itu kedudukannya atas dzaraf lokasi waktu. Dzarfiyatin zamaniyatin. Alokasi waktu. Ya. Muta'alliqun yang berkaitan bimakdubin dengan kata yang tersembunyi. Ini sebagai khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Yaumul qiyamati itu mubtada'nya, ayana itu khobarnya. Ini contohnya. Jadi yaumul qiyamati kana, misalnya seperti itu. Yaumul qiyamati ayana. Jadi dibalik. Ayana yaumul qiyamati ayana. Ini dibaliknya lafaz aslinya. Aslinya berbunyi yaumul qiyamati ayana. Hari kiamat kapan? Di Quran dibalik. Kapan hari kiamat? Dan meskipun kapan dahulukan namanya muqaddamun. Khobar yang dahulukan. Jadi saya ulangi, ini isim istifham, namanya isim istifham, tapi nasabnya, mansubnya atau fathahnya, ya, fathahnya dari segi arti loh ya, dari segi arti istifham karena artinya kapan. Tapi dari segi harokat ayana dia fathah dia. Nah, makanya bunyi fi mahali nasbin. Ala fathahin tapi dalam keadaan mahali nasbin. Ya, apa nasbin di sini? Dalam keadaan mansub. Nah, maksudnya kenapa? Karena bermaksud tanya alokasi waktu tentang hari kiamat. Ala dorfiyatin zamaniyatin. Jadi nasbinnya termasuk sebagai dorob zaman. Tidak boleh berbunyi isim dorob zaman, salah. Tapi sebagai menduduki isim dorob zaman, gitu maksudnya. Ala dorfiyatin zamaniyatin. Berarti isim istifham itu suatu isim yang menempati tempatnya isim dorob zaman. Maka isim istifham dinamakan fi mahalin nasbin ala dorfiyatin zamaniyatin. Nah, muta'alliqun berkaitan bimahdubin dengan yang tersembunyi. Ini apa? Sebagai khobar yang muqaddamun. Khobar yang didahulukan. Mana mubtada'nya? Boleh berbunyi yaumu. Yaumu boleh, yaumu. Atau gini, yas'alu ayana yaumu, kana, misalnya, kana apa dan sebagainya. Ini sebagai yang tersembunyinya. Tapi dari 2-3 kalimat ini,
Yaumul kiamati satu pengertian sebagai tadanya, ayana sebagai khobarnya. Ini contoh. Yas'alu sebagai fiil bermaksud bertanya. Nah, ini. Sedangkan kalimat ayana kiamati wa jumlatu ini fi mahalli apa kira-kira? Nasbin. Maf'ulun bi karena apa? Maf'ul qauli. Suatu ucapan yang sebagai pertanyaan. Ini boleh seperti itu dalam i'rabnya. Jadi banyak pilihannya. Maka di sini isim istifham boleh menduduki tempatnya isim dzaraf zaman. Kalau isim dzarafnya bermaksud tanya lokasi waktu. Karena kata tanya kan banyak ya. Kata tanya bermaksud tanya jumlahnya, tanya orangnya, tanya benda objeknya, tanya pelakunya, termasuk tanya waktunya. Nah, kalau isim istifham tanya waktu, maka menduduki kalimat isim dzaraf zaman. Maka ini tulis jumlatin, apa tulis ini kata-kata ini? Fi mahallin nasbin, ini paten. Ala dzarfiyatin zamaniyatin, ini paten ini. Kalau kata bin nasbin untuk isim istifham. Mabniun tapi fi mahallin nasbin. Kenapa mansub atau nasbin? Karena menduduki tempatnya isim dzaraf zaman. Ya ini contoh. Contoh ayana isim istifham tapi menduduki isim dzaraf zaman. Contoh yang lain? Khina. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasabbih dan bertasbihlah kamu bihamdika dengan pujian pada Tuhanmu. Ya, khina di waktu takumu kamu berdiri. Khina takunu. Apa khina? Isim dzaraf zaman. Artinya pada waktu boleh, di waktu boleh. Ismu dzarfiz zamani mabni ala fatahin kar bunyinya. Fatahin. Fi mahal nasbin maf'ulun fihi. Fihi. Ini apa? Takumu kan fi'il, berbuat. Kamu berdiri. Kapan berdirinya? Hina. Di waktu. Ini namanya pengertian maf'ulun fihi. Jadi alokasi waktu sebagai objek untuk berbuat takumu. Ini contoh isim dzaraf zaman yang memang umum sebagai maf'ulun fihi. Kalau yang tadi ada isim dzaraf zaman sebagai maf'ulun bihi. Kalau di sini maf'ulun fihi. Maka wa jumlatu takumu ya. Wa jumlatu takumu ini boleh diurus seperti ini. Wa jumlatu takumu fi mahalli jarrin majrurun bil idhofati. Kenapa? Disandari lafadz hina. Jadi hina ini double statusnya. Hina menggambarkan maf'ulun fihi bagi fi'il takumu. Yang kedua, hina bermaksud bersandar kepada fi'il takumu. Ini contohnya. I'rabnya lafadz takumu bisa berdiri sendiri, juga bisa menjadi kata yang disandari oleh lafadz hina. Wa jumlatu takumu fi mahalli jarrin majrurun bil idhofati. Disandari lafadz hina. Dan hina sendiri maf'ulun fihi dari fi'il takumu. Jadi ganda statusnya. Double statusnya. Hina artinya pada waktu atau di waktu. Sekarang contoh dari surat Al-A'raf ini. Contoh, mari kita spiradiklik sama-sama kita jawab beberapa contoh kalimat. Akan kita isi sama-sama harokatnya. Setelah diisi, mari kita jawab, masukkan ke masing-masing kolom. Sebenarnya latihan di setiap kita pertemuan. Jadi membaca Arab tanpa tanda baca sekaligus tanpa titik. Setelah diharokati, dimasukkan per kata ke dalam masing-masing kolom dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, ini lafadznya berbunyi apa di sini kira-kira lafadznya? Ola. Ola dia berkata. Ingat bahwa Al-A'raf 116 ini temanya masih bersambungan dengan kisah Nabi Musa melawan tukang sihir-sihirnya Fir'aun. Masih bersambungan ceritanya. Ola dia berkata. Di sini yang berkata adalah Musa. Karena bermula dari 115. Ini apa? Tukang sihir Fir'aun minta, Musa, siapa yang lempar duluan? Lempar tongkat siapa duluan? Kami atau Anda? Musa bilang, ya silakan Anda aja duluan. Nah, ini, Qala dia berkata. Dia siapa? Musa. Ya, dia berkata. Nah, Musa berkata apa ini? Berkata, lemparkanlah oleh kalian. Alku. Kalau kan lemparkanlah, maka berbunyi apa? Alku. Makanya
dalam tulisan huruf hijaiyah versi cetakan Quran Indonesia, tulisan alku itu nggak pakai hamzah, nggak pakai hamzah. Karena di Indonesia itu tulisan alif selalu nggak ada hamzahnya. Nah, kalau kita belajar materi ilmu alat, itu saran saya memakai media belajarnya kalau pakai Quran, Quran yang standar Madinah. Kenapa? Karena jelas mana alif berhamzah, mana tidak. Contoh di sini, misalnya kita bayangkan aja misalnya. Kalau nggak ada hamzahnya, maka alif lam dikira isim nanti, dikira isim. Ya. Nah, kalau ada hamzah, maka pasti fi'il. Alqu, aslinya alqiyu, aslinya alqiyu. Alqa yulqi, alqi fil amarnya. Alqiyun, disingkat alqu, artinya lemparkanlah oleh kalian. Lanjutannya, titik tanda wakof, berhenti. Berikutnya apa baca ini? Maka ketika, saya bantu artinya. Falamma. Maka ketika, falamma, maka ketika. Tatkala boleh, ketika boleh. Fa, lama, maka ketika. Lama di sini adalah ismu dorfi zamani. Isim dorof zaman. Mabnun ala sukun. Ya. Maka ketika. Lanjutannya ketika mereka melempar. Alku. Kalau tadi kopnya doma, yang pertama alku. Sekarang bukan alku tapi alqau. Alqau. Fi'il madi af'ala yuf'ilu. Alqaya yulqiyu. Alqau. Ya. Alqau. Jadi bukan alku, dia alqau. Jadi contoh dalam lafadznya. Alqa kalau fi'il madi. Alku kalau fi'il amarnya. Kenapa alqa? Kenapa dari mana contohnya fathah? Karena ada huruf setelah qaf yang tersembunyi. Kenapa disembunyikan? Karena dia huruf ilat, huruf penyakit, yakni ya alqayu. Alqau artinya apa? Mereka melempar. Kalau alku, lemparkanlah kalian. Jadi sama-sama kerma walib, tapi beda pelakunya. Kalau alku, pelaku walibnya adalah kalian. Kalau alqau, walib adalah pelakunya mereka. Berikutnya kiri. Alqau, mereka melempar. Setelah mereka melempar tongkatnya, ternyata mereka berbuat menyihir. Apa? Menyihir. Berbunyi saharu. Saharu, menyihir. Siapa menyihir? Mereka, karena bawa walid. Ya, menyihir. Nah, menyihir apa? Kan butuh objek, maka kata berikutnya pasti isim dan dia objek. Karena objek maka maf'ulun bihi. Nah, bagaimana nyihir apa? Nyihir mata manusia. Apa mata di sini? Jamak. Ayun. Fatkah karena sebagai maf'ulun bihi. Ayuna, mata. Matanya siapa? Manusia. Ayunan, apa sinnya? Si, betul, karena disandari ayuna. Jadi bukan ayunu, tapi ayuna. Ini yu ya, ini doma, yu. Ayunan nasi. Mereka menyihir mata manusia. Dari sini ketahuan definisi. Apa sih ilmu sihir itu? Ilmu yang mengelabui mata. Supaya salah lihat. Jadi gini, ini adegan kisahnya. Jadi para penyihir, tukang-tukang sihir Fir'aun ketika melempar tongkat, ketika mereka melempar, langsung mereka menyihir mata manusia yang penonton itu. Semua orang disihir mata semuanya. Termasuk Fir'aun ini. Jadi salah ngelihat. Supaya tali-tali tambang yang mereka lempar, atau tongkat mereka lempar itu dilihat oleh mata kasat, itu ular. Padahal enggak. Tetap tongkat, tetap tali-tali tambang gitu maksudnya. Jadi barang siapa matanya enggak kena sihir, maka ngelihat tali tambang bertumpukan di ruang tengah. Kalau mata mereka kena sihir, ngelihat ada ular-ular kecil berkumpul di ruang tengah. Jadi gitu. Apa hikmahnya? Sihir adalah tidak merubah bendanya, tapi mengelabui pandangan orang supaya salah ngelihat kepada benda itu. Hakikatnya sihir tidak merubah benda, tapi hanya ngelabui orang supaya salah lihat. Benda itu berubah. Itu hakikatnya sihir. Maka berbunyi saharu ayunahum. Jadi bukan menyihir bendanya, menyihir orang lihat. Saharu ayunahum, mereka menyihir mata-mata manusia. Ya, lanjutannya, arti bahasanya mereka menyulap mata manusia. Arti aslinya mereka menyihir mata manusia. Lanjutannya, waniarya dan. Ini fiil panjang, kemudian ada objeknya. Ini mungkin dialah kata yang baru ini, kata baru. Kalau arti perkata adalah
arti berkata itu mereka mengharap, mereka siapa? Para tukang sihir mengharapkan mereka, bukan mereka. Para tukang sihir mengharapkan manusia supaya menjadi berubah maksudnya. Itu maksudnya. Jadi dengan dari kata rohoban, masih ingat rohoban? Apa rohoban? Rasa takut. Berarti di sini berbunyi wazannya istaf'ala yastafilu. Istaf'alu. Istaf'alu berarti Istarhabu. Istarhabu. Dikata rohban. Apa rohban? Rasa takut. Istarhabu wa istarhabu, dan mereka mengharap atau membuat manusia menjadi takut. Istarhabuhum. Hum ini siapa? Hum adalah manusia. Wa istarhabum, dan mereka, sama mereka pelakunya tukang sihir, menjadikan orang yang lihat menjadi takut. Kenapa? Karena kasat mata mereka melihat itu ular-ular kecil supaya jadi takut. Ya, jadi saharu ayunan nasi kalau berkata wa istarhabuhum, dan dia menjadikan mereka, hum itu mereka dalam kurung, menjadikan supaya takut. Lanjutannya berikutnya kalau berkata ini, dan mereka mendatangkan waja'u. Ingat bahwa ja'a yaji'u, ja'a bisa artinya datang, bisa artinya mendatangkan, tergantung kata sandangnya apa. Di ayat ini kata sandang ada bi, maka ja'u artinya mereka mendatangkan. Kalau nggak ada bi, ja'u artinya mereka datang. Ya, ini contoh pengertian lafadz. Jadi kapan ja'a artinya datang, kapan ja'a mendatangkan, ada cirinya. Nah, secara kaidah bahasa Arab, kalau pelakunya mereka itu selalu waw alif, tapi di Al-Quran alifnya tidak ditulis. Ya. Apa hikmahnya? Bermaksud langsung berbuat. Waja'u, dan mereka langsung mendatangkan sihir yang besar bagi para penonton itu. Jadi waja'u menggambarkan langsungnya berbuat itu. Jadi ilmu mereka langsung mereka praktekkan, menyihir mata-mata para penonton itu supaya salah ngelihat. Jadi hikmahnya alifnya didatakan. Ingat bahwa alif itu huruf pembatas ya. Huruf pembatas ya. Berarti nggak ada batasan. Nggak ada batasan bagi mereka untuk langsung menyihir mata manusia. Alias apa? Dengan mudahnya bisa menyihir mata manusia tanpa ada halangan apapun. Jadi nggak ada kegagalan maksudnya. Nah, halangan berupa huruf alif sekalipun nggak ada. Ini hikmahnya alif di Al-Quran di ayat ini tidak tertulis. Berarti apa? Tidak ada halangan apapun untuk perbuatan mereka menyihir mata-mata manusia itu. Waja'u, dan mereka mendatangkan, karena pakai bi makanya jauh mendatangkan. Dengan sihir yang besar maka berbunyi bisihirin. Kenapa rin majrur? Karena ada lafaz bi. Sedangkan adimun apa adimin apa adiman? Adimin karena sebagai sifat. Naktun bagi sihrin. Waja'u bisirin adimin, dan mereka mendatangkan sihir yang besar. Saya ulangi, sama-sama dibaca dulu mengenai harokatnya, sebut dulu ya. Mengenai harokatnya. Jadi wajah dari lafadznya. Yang pertama berbunyi kola. Kola dia berkata. Siapa di sini? Musa. Kola dia berkata. Ini Musa berkata. Ingat bahwa kalau nemu fiil, kok pelakunya nggak tertulis sebelah kiri? Kenapa nggak berbunyi kola Musa? Kenapa failnya Musa kok nggak tertulis? Masih ingat jawaban dari saya dulu kaidahnya? Kalau ada fiil, ternyata pelaku nggak tertulis, itu bermaksud bahwa ketika pelakunya berbuat itu tidak dilihat oleh orang lain. Maksudnya dalam dialog ini, yang ayat 115 menyatakan bahwa tukang sihir tanya, wahai Musa, siapa dulu melempar? Itu dialog hanya berdua saja. Ibaratnya bisik-bisik atau hanya suara lirik yang suara mereka hanya didengar oleh Musa. Sedangkan para penonton tidak mendengar dialog antara Musa dengan tukang sihirnya itu. Makanya berbunyi kola, tidak berbunyi kola Musa. Kalau berbunyi kola Musa, berarti ketika Musa berkata, itu suara Musa didengar banyak orang. Karena Musa nggak tertulis, berarti ketika Musa berkata, hanya dengar siapa? Lawan bicaranya saja. Siapa? Tukang sihir Fir'aun yang tanya di ayat 15. Mereka tanya Musa, imma antul kia, kan gitu kan ya.
Musa, siapa dulu melempar, kamu atau kami? Nah, Musa bilang, ya silakan lemparkanlah kalian, oleh kalian lemparkanlah. Ini hikmahnya kalau mau fiil yang pelakunya tidak tertulis. Mari sama-sama kita baca dulu. Yang pertama kola. Berikutnya alku lemparkanlah oleh kalian. Terus alkau mereka melemparkan. Terus mereka menyihir mata manusia. Berikutnya dan mereka menghendaki supaya manusia takut. Terus wajah mereka mendatangkan dengan sihir yang besar. Sekarang pertama yang merasa ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu. Siapa ibu-ibu? Merasa ibu silakan jawab bersama-sama ibu-ibu. Dimasukkan perkata dalam masing kolom berikut bawah ini. Mencoba latihan. Yang merasa ibu-ibu ikutan tadi saya dengar ada suara 3 orang atau 4 orang tadi ya. Ibu ya. Yang pertama lafaz kola. Fi'il madi. Fi'il. Dulu. Biar saya kasih coretan sebagai tanda. Kola termasuk fi'il. Fi'il. Fi'ilnya apa? Mujarrad atau mazid? Mujarrad karena jumlah 3 kata. 3 huruf. Kola mujarrad. Mabni apa mu'rab? Mabni karena fi'il madi pasti mabni. Mabni ala apa? Mabni ada fathin. Ala fathin karena fathah. Benar. Sekarang alku. Masuk mana alku? Alku fi'il amar. Fi'il amar yang mana? Mujarrad mazid? Mazid. Alqiyu aslinya. Alqiyu af'ilu. Wajan af'ala yuf'ilu. Alqoya yulqiyu. Fi'il mazid karena ada tambahan 1 huruf menjadi 4. Jadi rubai. Kalau fi'il madinya, fi'il madi yang rubai, sulasi. Lakia yalko. Lakia yalko. Kalau bayi alko laki, kalau lakia yalko bertemu ya. Kalau mujarotnya lakia yalko bertemu. Kalau alko yulki jadi fi'il mazid. Jadi artinya berubah. Melemparkan. Dah, lanjutin. Alku termasuk fi'il yang mazid. Mabni apa mu'rab? Ini fi'il amar. Alku lemparkanlah. Mabniun betul. Mabniun ala apa kira-kira? Ala sukun. Bukan. Fathah. Bukan. Mabniun ala domin. Alqiyu aslinya alqiyu. Mabniun ala domin. Mabniun ala harfi illatin ya. Tinggalnya huruf ilat ya. Betul ala alqiyu ala domin tapi yang tersembunyi. Ala domin. Ya, tapi tersembunyi, domanya tersembunyi di huruf ilat ini alqiyu aslinya. Aslinya alqiyu. Ya, satu lagi. Falama fa sekarang. Fa masuk mana fa? Harfun. Huruf betul, huruf. Kira-kira huruf apa namanya? Istinafiyah. Istinafiyah boleh karena ada tarawako. Lama ketika. Harfu apa? Isim ketika. Isim apa ketika itu? Ketika. Isim dorob zaman. Dorob zaman kan namanya. Kategori apa nih? Jadi ini lihat di tabel. Jamid. Isim jamid. Jamid lihat di sini tabelnya. Jamid. Isim jamid. Jamidnya apa? Mabni murab. Mabniun ala apa? Mabniun ala sukun. Ala sukun karena mati. Betul. Jadi sekarang berhenti. Sekarang gantian bapak-bapak. Bapak silakan diklik speakernya latihan dengan saya. Berikutnya lafadznya berbunyi alqau. Alqau termasuk masuk mana? Fi'il betul. Fi'il apa? Alqau. Mazid. Fi'il mazid benar, mazid. Berikutnya mazid apa? Mabniun betul. Mabni ala apa? Alqau. Mabniun ala domin yang tersembunyi. Betul, ala domin muqaddarin. Nah, betul, yang tersembunyi alqayu betul.
Itu kalau domanya. Berikutnya saharu masuk mana saharu? Fi'il. Fi'il. Terus Majid. kira-kira dua ini. Jarot. Mujarot saharu. Mujarot mana kira-kira? Ini mu'rab. Mabniun. Mabniun. Fi'il madi pasti mabni, hati-hati. Fi'il madi pasti mabni. Mabni ala apa? Saharu. Sukunin. Domin, betul. Roknya doman. Sekarang ayuna, mata. Ayuna masuk mana? Mata. Ayuna. Isim, terus? Isim. Jamid. Mata. Jamid. Jamid, terus? Mabni. Ayuna. Yuna, nah. Pak. Rob. Mu'rab, betul. Nah, mu'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur? Mansubun, betul. Kenapa mansubun? Karena sebagai maf'ulun bihi, benar. Ini mu'rab. Ayunan nasi, sekarang an-nasi. Masuk mana an-nasi? Isim. Isim, terus? Jamid. Manusia. Jamid, terus? Rob. Mu'rab, betul. Mu'rabnya apa? Nasi, an-nasi. Jarin. Nasi. Majrurun. Majrurun bi apa kira-kira? Idofa. Betul, bil idofati. Bisa dari ayuna. Betul. Wa, masuk mana wa? Harfun. Atof. Atau. Nah, atau betul. Lanjutannya istarhabu. Il. Istarhabu, fi'il. Fi'il mana? Mazid. Fi'il yang mazid, betul. Mazid. Nah, saya tanya, kira-kira mazidnya itu apa jumlah hurufnya? Rubai, khumasi, sudasi? Sudasi. Istarhabu. Wazannya istaf'alu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudasi. Hah? Sudasi, betul. 6 sudasi masjidnya. Sekarang i'rabnya mabni mu'rab istarhabu. Mabniun fi'il madi mabniun. Mabni ala apa istarhabu? Domin. Betul, domin banyak doma. Sekarang hum masuk mana hum? Isim. Isim apa? Jamid. Jamid, betul. Jamid mana? Mabniun. Mabniun ala apa? Hum. Ala Domin. Ala Domin. domin. Yang domir hanya saja. Mim tanda jamaknya. Ya. Wah dan masuk mana? Harfu atau. Huruf atof. Sekarang jauh. Fi'il. Terus Fi'il. mujarrad. Terus mabniun. Betul. Mabniun ala Domin. domin. Hamzanya doma. Betul. Sekarang bi. Huruf jar. Ya, sekarang sikrin. Sim. Terus isim apa? Jamid. Biasanya mustaq, menyihir. Itu kan mustaq, bisa menyihir, disihir, terus mustaq. Mustaqnya apa? Ayo. Rin. Murabnya apa kira-kira? Rin. Apa? Rin. Majrurun Bibi, betul. Bilba boleh, bibi boleh. Sekarang azimin. Isim, terus? Mustaq, benar. Terus? Mu'rab. Benar. Murabnya apa? Majrurun, betul. Kenapa majrurun? Karena sebagai naktun atau sifat. Sifat bagi sikrin. Nah. Sekarang terakhir. Sama-sama dibunyikan. Ya, setelah tukang sihir Fir'aun ngelempar tali tambangnya, semua manusia penonton bisir supaya salah ngelihat bahwa itu ular kecil, padahal masih tali tambang. Terus sekarang Musa yang lempar. Nah, sebelum Musa ngelempar, Allah yang merintahkan. Ini hikmahnya bahwa Musa ngelempar nggak maunya Musa, tapi karena disuruh Allah. Nah, kenapa diperintahkan? Karena Musa menahan diri hakikatnya. Menahan diri, tidak segera melempar. Makanya ada bisikan. Ya. Jadi Jibril bisikan. Ini Jibril datang ini membisikkan. Bagaimana bunyi lafaz ini? Dan kami bisikkan. Wa auhayna. Kata itu dan kami bisikkan. Wa auhayna terus ila
Musa. Musa. Misalnya loh ya, kita bayangkan tulisan Musa yang akhiran ya ini misalnya berharokat Musaya, Musayi atau Musayu kira-kira. Musi. Musayu. Musayi. Musayi, majrurun karena ada ilah. Musayi. Musayi ya. Musi. Kalau berharokat loh ya, Musayi. Makanya mabni ala sukun fi mali jarin majrurun bi ilah Musayi. Nah ya, auhayna kami bisikkan, kami wahyukan, kami bisikkan. Siapa kami sini? Allah nyuruh Jibril. Wahai Musa, bisikin baru Musa. Lanjutannya apa bacanya? Alko. Nah, dari mana taunya an kok tidak anna? Karena isim. Fi'il. Kalau berbunyi anna, sebelah kirinya isim. Kalau berbunyi an, sebelah kirinya fi'il. Berarti di sini fi'il ini. An bahwa apa ini? Alko. Ini fi'il amar, perintah. Amar ini, amar. Kata perintah ini. Ya, alko. Alki. Alki, aslinya pakai ya. Seperti ihdina, ihdi, ya nggak kelihatan. Alki, lemparkanlah. Lempar apa? Butuh objek. Lempar apa? Tongkatmu. Asoka, lemparkanlah tongkatmu. Titik. Lanjutannya. Faidah. Maka ketika. Faidah boleh. Iya. Maka ketika. Faidah. Lanjutannya. Iya, kalau berkata iya. Iya. Faidah iya, maka tiba-tiba iya. Di sini kalau berkata artinya menelan. Ini bukan kata baru ini. Nah, dalam bahasa di Al-Qur'an fi'ilnya menelan ya lakofa yalkofu. Nah, karena aso adalah muannas ya. Muannas, makanya domirnya pakai hiya. Muannas juga. Dia itu muannas, maka fi'ilnya harus pakai muannas. Karena muannas maka berawalan ta. Talkofu. Betul, talkofu artinya menelan. Alkofu menelan. Talkofu menelan. Menelan apa yang? Apa yang kalau berkata ya mereka ada-adakan. Mereka ada-adakan. Mereka sulapkan arti kasarnya. Nah, ini kata baru ini dalam bahasa Quran menyulap adalah afaka yakfiku. Di sini yakfiku. Afaka yakfiku. Ma yakfikuna. Ma yakfikuna artinya menyulap. Apa yang mereka sulap. Ma yakfikuna. Ya, yakfiku. Saya ulangi. Wauhayna dan kami bisikkan kepada Musa an bahwa alki asoka. Lemparkan tongkatmu. Faidah hiya. Ini ya mengenai ida ketemu hiya. Ida ketemu hiya. Faidah hiya. Maka ini dijadikan tiba-tiba. Ya. Faidah hiya. Jadi ida di sini yang biasa artinya jika, biasa artinya apabila, berubah artinya tiba-tiba. Sama dengan bagtatan. Masih ingat ya? Bagtatan. Tiba-tiba. Bagtatan. Tiba-tiba. Nah, ida muradib atau sinonim dengan bagdatan cirinya apa? Kalau ketemu domir, catat. Ida hum, ida antum, ida hiya, ida ana, ida nahnu. Jadi kalau ida ketemu domir, ida artinya tiba-tiba. Faida antum, maka tiba-tiba kalian. Faida hum, maka tiba-tiba mereka. Faida hiya, maka tiba-tiba iya. Iya itu apa? Si tongkat tadi itu yang dilemparkan itu. Talkofu menelan apa yang mereka sulapkan. Menelan apa yang mereka sulap. Dah. Sekarang bersama-sama dimasukkan dalam kolomnya di bawah. Yang pertama adalah berawalan wa dan. Termasuk apa? Wa dan. Huruf. Betul. Atau boleh setelah boleh. Auhayna kami wahyukan. Fi'il apa? Madi. Ya, betul, bentuknya madi. Tapi apa dalam kolom ini? Mazid, betul. Auhayna. Ada yang tahu? Auhayna itu wazannya apa? Auhayna. Af'alna. Af'alna, betul. Bukan afala, af'alna kiranya na. Wazan ngikuti bunyi fiilnya. Kalau fiilnya pakai na ya, wazannya pakai na juga. Af'alna, auhayna. Af'alna mazid, benar mazid. Sekarang i'rabnya mabni mu'rab auhayna. Mabniun ala apa? Sukun, benar. Sama-sama jawabnya. Ila kepada. Ila harfu. Betul. Namanya huruf jar, harfu jarin.
Kalau Musa, Isim. isim terus Jamid. jamid terus Mabni. mabniun ala Ala sukun. Ala sukun. sukun, benar. Musa ini namanya isim apa namanya? Isim alam. Isim Iya, alam, isim alam. benar. Isim alam, nama asli orang. Sekarang an, bahwa. An, harfu. An, huruf, betul. Huruf, betul, bahwa. Alqi, Fi'il. 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 Fi'il apa? Dua ini. Mujarrad. Mujarrad. Alqi, af'ala yulqilu, alqoya yulqiyu, Mazid. mazid, mazid. Alqi, mazid. Terus mabni, ma'murab, Mabni. mabniun. Ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Ini loh. Sukun. Ini loh. Sukun. Bukan. Tersembunyi ya, tersembunyi. Oh, Harfu mabniun harfi latin. Ala harfu ala ilat. harfi illatin. Ala Harfi latin. harfi. Tersembunyinya huruf ilat. Jadi ini ya ini. Karena fi'il amar kan jadinya akhirnya sukun. Loh, kenapa berbunyi ki? Mana tanda sukunnya nempel di huruf ilat. Ya. Jadi alqi adalah fi'lu amrin mabniun ala harfi illatin. Panjang loh ya. Kalau ditulis harfi illatin. Ini harfi tersembunyi harfi illatin. Huruf ilat. Nah. Asoka dua kata, aso tambah ka, aso tongkat, masuk mana aso? Fi'il. Tongkat kok fi'il, isim. Tongkat kan benda, isim kok fi'il. Isim apa? Dua ini. Jamid. Terus Mabni. mabniun ala apa? Sukun. Sukun. Yang saya tanyakan, kenapa tongkat kategori mu'annas kok nggak mudzakkar? Karena dia berpasangan dengan tangan. benar, jawabannya benar. Berpasangan dengan karena tongkat nggak mungkin gerak sendiri. Kalau nggak ada yang megang maksudnya, benar. Tongkat termasuk mu'annas karena pasang dengan tangan. Sekarang K itu mu. Masuk mana K? Isim terus jamid terus mabniun ala fatin, betul. Sekarang fa, maka Harfu. huruf, betul, huruf istinafiyah. Ida tiba-tiba, ida isim terus jamid terus mabniun ala sukun, benar. Sekarang iya isim terus jamid terus mabniun ala fatin dia. Talkofu sekarang saya kotai. Talkofu fi'il Mazid. Talkofu mujarrad lakofa yalkofu. Mujarrad apa? Mabni murab talkofu. Mabni. Fi'il mudhari. Murabnya apa? Domin. Nah, itu kan tandanya istilahnya marfu'un. Murabnya marfu'un. Tapi tandanya marfu' doma. Saya nggak tanya tandanya, saya tanya i'rabnya marfu' apa mansub. Sekarang ma apa yang? Isim Terus Mabniun. jamid, benar. Terus mabniun ala sukun. sukun, benar, alifnya mati. Terakhir ya'fikuna. Fi'il apa? Sini dua. Fi'il mudhari itu. Mudhari apa? Mazid. Mujarrad. Dilihat di layar. Ada ya'fikuna. Ya ciri mudhari'nya. Waw nun ini. Wawnya pelakunya. Nun tanda marfu'nya sebutun nun. Berarti huruf fi'il cuma 3. Hamzah, fa, dan kaf. Karena 3 maka mujarrad. Itu aja sederhana. Mujarrad. Nah ya'fikuna mujarrad apa? Mau beli murab? Murabun. Murabnya apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu'un. Apa tanda marfu'nya? Ya'fikuna. Nun. Ya'fikuna. Nah. Subutu non. Nah, subutun nun, benar. Wa alam trofi subutun nun, ada nunnya di akhir. Ini contoh sekilas beberapa
ayat tadi saya contohkan tentang contoh beberapa i'rab isim dorob zaman. Sekaligus kita dari latihan melengkapi tanda baca dan titik dan dimasukkan dalam tabel di bawahnya. Sebelum saya akhiri, barangkali tanyakan silakan untuk hari ini. Singkat materinya, maaf tidak banyak. Nanti malam kita ketemu di kajian umum ya, nanti malam jam 8. Ya, Kalau Ustaz. sempat silakan ikutan nanti malam. Materinya tentang muradif, membahas ada 3 kata di Al-Quran yang artinya sama. Nanti kita bahas perbedaannya paling spesifiknya. Itu dulu mengenai materi hari ini. Sampai jumpa lagi nanti malam jam 8 di kajian umum. Baik, Terima Ustaz. kasih di sini semuanya. Ya, Kita akhiri akhir